Halo peserta didik, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini Selasa 29 September 2020, kita akan membahas inverse matriks ordo 3x3 bersama saya Ibu Dewi Junianti, Guru Matematika SMA Negeri 1 Rambasamo. Sebelumnya kita sudah pernah membahas determinan matriks ordo 3x3, sekarang kita akan melihat inverse-nya atau membahas inverse-nya. Nah, untuk mempelajari inverse matriks ordo 3x3 ini, kita harus mengenal ada yang namanya minor, kemudian kofaktor, transpose, dan adjoint. Yang baru di sini adalah minor dan kofaktor. Kalau transpose dan adjoint kan sebelumnya kita sudah pernah pelajari di matriks ordo 2x2. Nah, ini dia rumus inverse matriks. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Untuk yang pertama kita akan melihat minor. Minor suatu matriks dilambangkan dengan MIJ adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi kita akan menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J yang diminta, nanti kemudian sisanya kita akan mencari determinannya. Misalkan matriks A itu anggotanya A11 sampai A33. Minor entry A11 adalah determinan A11 sampai A33. Kita lihat karena dia entry A11. Nih ya, 11 berarti baris pertama, kolom pertama kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, yang sisa kan A22, A23, A32, dan A33. Nah, ini dia. Sehingga M11 atau minor 11 sama dengan determinan dari A22, A23, A32, A33. Nah, sekarang kita melihat apa pula itu kofaktor. Nah, kofaktor suatu entry baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan KIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali determinan MIJ atau minor tadi yang sudah kita cari tadi. Nah, misalkan matriks A, ini dia ordo 3x3, kofaktor entry A11 adalah kofaktor 11, kofaktor ya, K11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 itu dapatnya dari sini ya, baris pertama, kolom pertama, dikali minor 11. Nah, berarti kalau K12, berarti min 1 pangkatnya 1 tambah 2 karena baris pertama kolom kedua dikali minor 12, K13 begitu pun. Nah, lanjut K21 dan seterusnya tentu sampai K33. Nah, berarti ada berapa? Ada 9 kofaktor, sama juga ada 9 minor tadinya. Nah, kita lanjut contoh. Nah, kita langsung saja ke contoh biar jelas bagaimana pengerjaannya. Tentukan inverse dari matriks A anggotanya min 3, 0, 5, min 5, 2, 13, 4, 0, min 7. Nah, ini dia rumus dari inverse-nya 1 per determinan dikali adjoint. Berarti kita harus terlebih dahulu mencari determinannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara sarus yang sudah pernah kita pelajari. Nah, ini dia penyelesaian. Determinan A sama dengan, kita sudah tulis matriksnya. Kita kan menambahkan 2 kolom pertama ini ke belakang, seperti ini. Kemudian kita kasih panah, ini untuk yang positif atau yang dijumlahkan. Sama dengan min 3 kali 2 kali min 7. Yang ini juga dijumlahkan ditambah 0 kali 13 kali 4. Kemudian ditambah 5 kali min 5 kali 0. Nah, yang ini bagian yang ini dikurang. Dikurang 4 kali 2 kali 5. Yang ini juga dikurang 0 kali 13 kali min 3. Yang ini juga dikurang. Terakhir ya. Min 7 kali min 5 kali 0. Maka sama dengan min 3 kali 2 kali min 7
42 ditambah 0 kali 13 kali 4 0 ditambah 5 kali min 5 kali 0 0 dikurang 4 kali 2 kali 5 40 dikurang 0 kali 13 kali min 3 0 dikurang min 7 kali min 5 kali 0 0. Oke, maka hasilnya sama dengan 2. Sudah ketemu determinannya 2. Kemudian kita apalagi yang harus kita cari? Mencari minor. Nah, ini dia matriksnya tadi. Kita mulai dari minor 1 1. Kita tutup tentu baris pertama dan kolom pertama. Nah, yang sisa apa? 2 13 0 min 7. Kita cari determinannya. Ingat kembali mencari determinan yang ordonya 2 kali 2, diagonal utama dikurang diagonal samping. Hasil kalinya ya, 2 kali min 7 dikurang 13 kali 0. Hasilnya min 14. Kemudian lanjut minor 1 2. Kita habiskan dulu baris pertama semua. Berarti baris pertama kolom kedua. Nah, yang sisa yang tinggal min 5, 13, 4, min 7. Kita cari determinannya, berarti min 5 kali min 7 kurang 13 kali 4, min 17. Lanjut minor 1 3, baris pertama kolom ketiga. Berarti min 5, 2, 4, 0. Sama dengan min 5 kali 0 kurang 2 kali 4, min 8. Sudah ketemu untuk minor 1 1, 1 2, 1 3. Kita lanjut untuk yang minor di baris kedua. Berarti minor 2 1, kita tutup baris kedua kolom pertama. Maka yang tinggal 0 5, 0 min 7. Kita cari determinannya. 0 kali min 7 dikurang 5 kali 0 sama dengan 0. Lanjut minor 22 sama dengan, berarti baris kedua dengan kolom kedua kita tutup. Nah, min 3 5 4 min 7, kita cari determinannya. Min 3 kali min 7 dikurang 4 kali 5, hasilnya 1. Lanjut minor 23, berarti baris kedua kolom ketiga kita tutup. Determinan min 3 0 4 0. Berarti min 3 kali 0 dikurang 4 kali 0 atau 0 kali 4 sama dengan 0. Sudah selesai minor di baris kedua, kita lanjut minor di baris ketiga. Kita mulai dari minor 31. Baris ketiga kolom pertama kita tutup. Nah, itu yang tinggal 0, 5, 12, 2, 13. Berarti determinannya 0 kali 13 dikurang 5 kali 2. Sama dengan min 10. Lanjut minor 32. Kita tutup baris ketiga kolom kedua. Sama dengan min 35, min 5 13. Maka sama dengan min 3 kali 13 kurang 5 kali min 5. Sama dengan min 14. Lanjut terakhir minor 33. Baris ketiga kolom ketiga kita tutup. Yang tinggal min 3 0, min 5 2. Maka determinannya min 3 kali 2 kurang 0 kali min 5 sama dengan min 6. Sudah ketemu? Semua minornya sudah 9. Maka kita gabungkan. Hati-hati menulisnya, ini M11 min 14. Berarti M12 nya ke samping ya, min 17, M13 nya min 8, M21 nya 0, M22 nya 1, M23 0, M31 min 10, M32 min 14, M33 min 6. Jadi kalau di dalam matriks nanti menulisnya jangan terbalik. Jadi tulis dulu baris pertama, baris kedua, kemudian baris ketiga. Sekarang kita lanjut mencari kofaktor. Nah, mencari kofaktor ini dikerjakan setelah kita mencari minor-minornya. Kita punya rumus KIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali minor IJ atau determinan dari minor IJ. Nah, ini dia sudah ketemu. Tadi minor-minornya, minor 11 sampai minor 33. Kita cari sekarang kofaktor. Untuk baris pertama dulu, kofaktor 11. Min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minor 11. Kita masukkan langsung, berarti kalau K11 min 1, 1 tambah 1-nya
2 dikali min 14 karena minor satu-satunya min 14, lihat di atas. Nah, kemudian yang ini kan pangkat 2 artinya kan min 1 kali min 1. Nah, karena pangkatnya kecil kita bisa hitung min 1 kali min 1. Nah, supaya mudah, kalau pangkatnya genap, karena 2 ini genap, maka hasilnya pasti positif. Nah, nilainya tergantung hasil kalinya, karena 1 dikalikan tentu nilainya 1 juga. Nanti kalau ganjil, hasilnya negatif, berarti kan ini positif. Berarti 1 kali min 14. Nah, 1 yang ini yang maksudnya positif tadi ya. Jadi min 1 pangkat 2, karena 2 itu dia genap. Nah, 1 kali 1 tentu 1, maka hasilnya 1 kali min 14, hasilnya min 14. Coba kita lihat kofaktor 1, 2. Berarti kan min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali minor 1, 2. Nah, sama dengan, nah itu kan. Nah, sekarang ininya kan 3. 1 tambah 2 kan 3. 3 itu ganjil, maka hasilnya tentu min 1. Min 1 kali min 17. Min 1 kali min 17. 17. Oke. Kofaktor 1, 3. Min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali minor 1, 3. Oke, 1 tambah 3, 4. Min 1 pangkat 4 dikali minor 1, 3-nya min 8. Nah, sama dengan 4 ini genap. Tentu min 1-nya dipangkatkan 4 hasilnya positif. Makanya 1 kali min 8. Ya, 1-nya positif. 1 kali min 8 tentu min 8. Sudah selesai kofaktor di baris pertama. Kita lanjut kofaktor di baris kedua. Berarti kita mulai dari kofaktor 21. Min 1 pangkat 2 tambah 1. Berarti min 1 pangkat 3, minor 21-nya kita lihat di atas 0. Berarti min 1 pangkat 3, ini kan ganjil, berarti min 1 ya, min 1 kali 0, karena dikali 0 ya 0. Lanjut ke faktor 22, begitu pula. Berarti min 1 pangkat 4 dikali minor 22-nya 1. Nah, yang ini 4-nya genap, berarti hasilnya positif ya, 1. Nih dikali 1 hasilnya 1. Lanjut ke faktor 23. Min 1 pangkat 2 tambah 3 dikali minor 23. Berarti min 1 pangkat 5. Karena 2 tambah 3, 5 dikali 0. Min 1 pangkat 5, 5 ini ganjil. Karena dia ganjil berarti hasilnya min 1 kan. Min 1 kali 0 tentu 0. Oke, sudah selesai di baris kedua. Lanjut yang terakhir kofaktor di baris ketiga. Berarti K31. Min 1 pangkat 3 tambah 1 dikali minor 31. Oke. Nah, ini 4 genap. Berarti hasilnya positif. Berarti 1 kan. 1 kali min 10. Ini dia min 10. Kofaktor 32 sama dengan min 1 pangkat 5. Nah, ini 5 ini ganjil, tentu nanti negatif kan, negatif 1 kali negatif 14, hasilnya 14. Kofaktor 33 terakhir, min 1 pangkat 6. Min 1 pangkat 6, 6 ini genap, berarti nanti hasilnya jadi 1 kan, 1 kali min 6, ini dia positif. Oke, sama dengan min 6. Oke, sudah ketemu, sudah 9 kofaktor, entry-entrynya, sudah ketemu semuanya. K11-nya tadi min 14, K12-nya 17, K13-nya min 8, K21-nya 0, K22-nya 1, K23 0, K31 min 10, K32 14, K33 min 6. Sudah ketemu, kita tinggal susun di dalam sebuah matriks kofaktor. Kita tulis kofaktor A. Oke, itu min 14, 17, min 8, 0, 1, 0, min 10, 14, min 6. Hati-hati jangan salah masuk, barisnya sesuaikan, kolomnya juga. Nah, ini kita sudah bahas minor kofaktor, sekarang transpose dan adjoin. Nah, transpose dan adjoin ini mempunyai hubungan bahwa adjoin A itu sama dengan kofaktor yang ditransposkan. Kita sebelumnya sudah pernah belajar transpose. Nah, ini kofaktor A-nya kan ini min 14, 17, min 8, 0, 1, 0, min 10, 14, min 6. Kita transposkan. Transpos itu mengubah baris menjadi kolom.
Berarti baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Maka adjoin A sama dengan, coba diperhatikan, min 14, 17, min 8 di baris pertama itu menjadi di kolom pertama. Kita susun ke bawah. 0, 1, 0 di baris kedua pada kofaktor di adjoin menjadi di kolom kedua. Min 10, 14, min 6 di baris ketiga pada kofaktor itu menjadi kolom ketiga di adjoinnya. Oke, sudah sesuai? Kita sudah ketemu semuanya. Ini adjoin. Ini tadi determinan yang kita cari. Kita punya rumus 1 per determinan dikali adjoin. Berarti tinggal memasukkan angka. Ini ya. Berarti A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinannya kan 2. 1 per 2 dikali adjoin A. Itu dia adjoinnya. Nah, ini kan perkalian skalar, mengalihkan bilangan real ke dalam matriks. Tinggal kalikan aja. Setengah kali min 14, setengah kali 0, setengah kali min 10, setengah kali 17, setengah kali 1, setengah kali 14, setengah kali min 8, setengah kali 0, setengah kali min 6. Maka dapatlah A inverse-nya min 7, 0, min 5, 17 per 2, 1 per 2, 7, min 4, 0, dan min 3. Sudah ketemu. Jadi pertama tadi kita cari dulu determinan, kemudian minor, kemudian kofaktor. Kofaktornya kita transposkan itu dapat adjoin, maka kita masukkanlah ke dalam rumus inverse matriksnya. Oke. Untuk video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan satu contoh ini saja. Mudah-mudahan anak-anak paham dengan mengikuti langkah-langkahnya secara urut dan secara teliti. Untuk kemudian silakan anak-anak mengerjakan tugas atau latihan berikut. Tentukan inverse dari matriks A. Anggotanya 1 min 1, 2, min 2, 0, 0, 3, 2, 3. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.